Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini warga terdampak erupsi Semeru, kami tersambung dengan koresponden MJN Fajar Agastya dan juga jurnalis MJN Anwar Fuadi. Kita ke Fajar terlebih dahulu. Selamat siang Fajar, ada berapa total pengungsi di lokasi Anda saat ini? Sejauh ini di posko pengungsian di MJN 4 Supit Urang, Kecamatan Wonojiwo, ada sekitar 200-an pengungsi, namun memang banyak warga memilih untuk kembali lagi ke rumah mereka masing-masing untuk beraktivitas, dan ini menyisakan para lansia untuk bertahan di posko pengungsian dengan pengawalan sejumlah relawan kesehatan. Itu saya. Iya, Fajar, lalu bagaimana dengan penyaluran bantuan baik berupa makanan maupun kebutuhan lain? Ya, sejauh ini dari pantauan kami, BPBD dan PMI juga sudah membuka posko logistik, yaitu dapur umum di sejumlah titik untuk memasok logistik bagi para pengungsi. Namun banyak logistik memang yang datang ke sini diarahkan ke wilayah Candipuro yang mendapatkan dampak yang lebih besar dibanding wilayah Wonojiwo. Begitu, Jesse. Baik, dari Fajar Agastya kita beralih ke jurnalis MJN, ada Anwar Fuadi. Selamat siang Anwar Fuadi, saat ini Anda berada di hunian tetap di Desa Sumbermujur. Bagaimana aktivitas warga yang saat ini bisa Anda gambarkan? Ya, Jason, hari ini di hunian tetap atau huntap begitu yang berada di Bumi Semeru Damai, tepatnya berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Situasinya normal karena memang wilayah ini bisa dibilang adalah wilayah aman begitu dari erupsi Semeru. Namun kemarin pada saat erupsi terjadi pada tanggal 4 Desember 2022, warga di hunian sementara ini memang banyak di antara mereka yang ikut mengungsi begitu ya ke tempat-tempat atau posko-posko pengungsian yang telah disediakan, meskipun wilayah mereka relatif aman. Alasannya karena memang mereka melihat langsung tingginya begitu ya debu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Semeru, dan ini membawa memori masa lalu mereka pada saat erupsi terjadi di tanggal yang sama pada tanggal 4 Desember 2021, 1 tahun silam. Karena memang kebanyakan mereka yang menghuni hunian tetap ini adalah warga yang pemukimannya hancur akibat erupsi pada tahun 2021. Seperti misalnya dari wilayah Kajar Kuning dan juga yang terparah dari wilayah Curah Kobokan, sehingga wajar mereka kemudian panik dan ikut mengungsi. Dan mereka saat ini sudah mulai kembali ke hunian tetap karena memang dijamin lokasi ini aman begitu dari erupsi Semeru. Berdasarkan informasi yang kami terima, untuk di hunian tetap ini jumlahnya ini adalah 1.951 unit. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Lumajang yang sudah terisi atau dihuni, saat ini jumlahnya adalah sekitar 1.051 unit. Dan dari untuk 1.051 unit ini sendiri, untuk penyerahan kuncinya berlangsung 7 tahap begitu ya. Dan tahap ke-7 terakhir sebenarnya pada tanggal 3 Desember 2022 kemarin, atau 1 hari sebelum erupsi yang terjadi begitu. Jadi total saat ini sudah ada 1.051 orang yang menghuni hunian tetap ini. Dan kemarin pada saat Gubernur Khofifah meninjau langsung lokasi Semeru, ia mengatakan bahwa memang tentu masih ada banyak space begitu ya, di atas 500 unit yang tersisa, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan huntap dan mereka yang berada di wilayah terdampak ini harus segera di assessment sehingga mereka bisa pindah ke huntap yang berada di lokasi yang lebih aman. Begitu juga kemarin dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, juga mengatakan pihaknya akan mempercepat proses asesmen untuk mendata rumah warga yang rusak dan terdampak, mana di antara mereka yang harus segera dipindahkan ke hunian tetap. Hal ini menjadi penting begitu ya, ketika warga sudah dipindahkan ke lokasi yang relatif aman, tentu ketika sewaktu-waktu terjadi erupsi tidak perlu lagi ada evakuasi karena warga sudah berada di tempat yang aman. Namun meskipun mereka sudah berada di huntap yang kawasannya cukup nyaman dan juga tersedia fasilitas air bersih, ada fasilitas ibadah dan lain-lain, bisa dikatakan tempat ini tempat yang cukup layak dan aman. Namun mereka ini memilih tetap beraktivitas di kampung mereka yang sudah terdampak Semeru, misalnya di wilayah Kajar Kuning, karena aktivitas pertanian atau lahan pertanian mereka ada di sana. Lalu kemudian kandang ternak mereka ada di sana. Itu sebenarnya diperbolehkan begitu. Namun mereka pada malam hari harus bermalam di sini. Tapi terkadang ada warga yang kemudian memperbaiki rumah mereka yang sebenarnya sudah dipindahkan ke sini ya, diperbaiki untuk tempat singgah, dan ada juga memilih bermalam di sana. Itulah yang kemudian dihimbau oleh pemerintah daerah, jangan lagi ada sampai yang beraktivitas di sana atau bermalam karena mereka sudah diberikan hunian tetap yang berada di
lokasi yang bisa dibilang cukup aman dan relatif aman begitu ya, karena memang hunian ini dipilih karena lokasinya yang aman. Jason. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda, dan sebelumnya juga ada rekan Fajar Agastya. Selamat bertugas kembali dan utamakan keselamatan Anda.